Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyunita Sari Mahmudah. Di sini saya akan mempresentasikan buku Mayer Multimedia yang membahas tentang menentukan apa yang bekerja dalam pembelajaran multimedia. Pokok pembahasannya di sini ada 4. Yang pertama yaitu apa ilmu pengajaran. Ilmu pengajaran berkaitan dengan prinsip-prinsip berbasis bukti untuk bagaimana membantu orang belajar. Yang kedua, apa itu praktik berbasis bukti? Praktik berbasis bukti terjadi ketika praktik pembelajaran didasarkan pada bukti penelitian. Yang ketiga, apa itu instruksi? Instruksi mengacu pada manipulasi instruktur dari lingkungan belajar yang dimaksudkan untuk mempromosikan pembelajaran. Bisa berupa penciptaan lingkungan belajar bagi pelajar atau tujuan lingkungan belajar. Dan yang keempat, apakah pesan dari instruksional multimedia? Pesan pembelajaran multimedia adalah komunikasi menggunakan kata-kata dan gambar bersama dengan animasi yang dimaksudkan untuk mempromosikan pembelajaran. Metode pembelajaran tidak mengubah isi pelajaran karena materi yang dibahas sama. Demikian pula metode pembelajaran tidak mengubah media pelajaran. Misalnya, apakah pelajaran itu disajikan di layar komputer ataupun di kertas. Nah, apa saja yang ada di penelitian ini, di penelitian dalam buku Mayer ini, yaitu membahas tentang pesan pembelajaran multimedia mencakup teks dan ilustrasi cetak berbasis kertas atau narasi dan animasi berbasis komputer yang menjelaskan bagaimana badai petir berkembang, cara kerja sistem pengereman mobil, cara kerja pompa ban sepeda, dan game simulasi komputer interaktif yang mengajarkan topik seperti ilmu lingkungan. Nah, dalam penelitiannya, hasil pembelajaran dinilai dengan tes transfer yang memberikan ukuran kuantitatif dari kemampuan pelajar untuk menggunakan apa yang telah dipelajari dalam situasi baru. Nah, metodologi peneliti melibatkan pelaksanaan skor perbandingan eksperimental, di mana peneliti membandingkan nilai tes transfer rata-rata siswa yang belajar dengan fitur instruksional dengan kinerja siswa yang belajar tanpa fitur tersebut. Untuk menstandarkan perbandingan, peneliti membandingkan atau menghitung ukuran efek, memperoleh ukuran efek yang besar di serangkaian perbandingan eksperimental yang membantu menentukan apa yang berhasil dalam instruksi multimedia. Jadi ternyata dengan perbandingan eksperimental yang dilakukan oleh peneliti terdapat efek yang sangat besar antara siswa yang eh, diberikan hanya dengan teks dan yang diberikan dengan multimedia. Nah, apa kesamaan semua pesan pembelajaran multimedia dalam penelitian ini? Yang pertama, masing-masing memberikan pesan yaitu komunikasi kepada pelajar. Secara khusus, fokus pada jenis komunikasi tertentu yaitu penjelasan tentang cara kerja sistem fisik, mekanis, atau biologis. Setiap penjelasan berbentuk rantai sebab akibat, di mana perubahan di satu bagian sistem menyebabkan perubahan di bagian lain dan seterusnya. Fokus pada penjelasan yaitu pesan tentang sistem sebab akibat karena adalah inti dari banyak presentasi pendidikan dalam mata pelajaran mulai dari sains hingga sejarah. Kemudian yang kedua kesamaannya adalah sama-sama bersifat instruksional, yaitu tujuan komunikasi adalah untuk mendorong pembelajaran secara khusus, meneliti mengukur pembelajaran melalui tes retensi, mampu mengingat langkah-langkah dalam penjelasan, mentransfer, dan menggunakan penjelasan untuk memecahkan masalah baru, terutama terfokus pada transfer karena peneliti paling tertarik untuk mempromosikan pemahaman belajar tentang pesan instruksional. Dan yang ketiga, masing-masing berbasis multimedia karena komunikasinya disajikan dengan menggunakan kata-kata dan gambar. Untuk presentasi berbasis buku, kata-katanya berupa catatan teks dan gambarnya berupa ilustrasi. Untuk presentasi berbasis komputer, kata-kata dalam bentuk narasi dan gambar dalam bentuk animasi. Untuk permainan interaktif, materi disajikan dalam bentuk grafik dan narasi. Peneliti paling tertarik untuk menemukan cara produktif menambahkan gambar ke kata-kata. Pendekatan yang tumbuh dari minat peneliti itu dalam memanfaatkan potensi cara visual belajar. Nah, kesimpulannya, pesan pembelajaran multimedia harus dirancang dengan cara yang konsisten dengan basis penelitian ilmiah empiris. Secara keseluruhan, menjelaskan bahwa peneliti memeriksa keefektifan 12 metode pembelajaran untuk mempromosikan pembelajaran multimedia, yaitu koherensi, pensinyalan, redundansi, kedekatan spasial, kedekatan waktu, segmentasi, prapelatihan, modalitas, multimedia, personalisasi, suara, dan gambar. Nah, dalam bab ini berfokus pada ilmu pengajaran dengan menunjukkan bagaimana mengidentifikasi prinsip-prinsip berbasis bukti untuk merancang multimedia yang efektif. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Apabila banyak kekurangan dan kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.